Setelah meraih treble, Guardiola memiliki keinginan untuk melanjutkan semangat dan target yang sama pada musim depan. Kemungkinan akan ada beberapa pemain yang hengkang yang mungkin akan membuat Guardiola melakukan sedikit pembaruan. Kedatangan beberapa pemain baru akan menambah dinamika yang berbeda pada timnya. Siapa saja pemain Manchester City yang akan meninggalkan Etihad Stadium? Dan posisi mana saja yang akan memerlukan pembaruan? Berikut adalah situasi terkini skuad Manchester City jelang bursa transfer musim panas 2023. Posisi penjaga gawang. Pilihan utama Pep Guardiola ada pada Ederson, Stefan Ortega, Scott Carson, dan Zach Steffen. Posisi ini dapat diabaikan, kecuali Zach Steffen yang kemungkinan besar akan hengkang. Dan tampaknya tak perlu ada perubahan di area ini, terutama setelah Ederson menunjukkan performa terbaiknya saat final Liga Champions. Posisi bek kanan. Pilihan utama bagi Guardiola adalah Kyle Walker, Joao Cancelo, dan Rico Lewis. Ada kemungkinan besar Kyle Walker akan hengkang musim panas ini. Begitu pula dengan Joao Cancelo. Situasi Joao Cancelo cukup jelas. Dia dipinjamkan ke Bayern Munchen pada bulan Januari 2023 setelah dianggap sebagai sumber ketidakharmonisan di ruang ganti. Dan akibatnya tidak ada niat untuk mempertahankannya. Hanya ada satu hambatan yang cukup signifikan, yaitu menemukan klub yang mau membelinya. Bayern Munchen memiliki target lain untuk posisi itu dan tidak ingin memicu klausul sebesar 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Potensi kepergian Kyle Walker mungkin yang agak mengejutkan. Walker memiliki sisa kontrak selama 1 tahun, dan meskipun Walker dikabarkan akan kembali ke klub masa kecilnya yang baru dipromosikan yaitu Sheffield United, namun tampaknya dia akan memilih pindah ke luar negeri. Dengan demikian hanya menyisakan Rico Lewis yang baru berusia 18 tahun. Tetapi untungnya Guardiola sangat mendukungnya, dan Manchester City telah menunjukkan kemampuan mereka untuk menemukan solusi lain untuk posisi ini, seperti memindahkan bek tengah seperti Manuel Akanji dan John Stones. Jadi jelas ada kebutuhan untuk mendatangkan bek kanan senior baru di bursa transfer musim panas ini. Posisi bek tengah. Pilihan utama dalam skuad inti Manchester City untuk posisi bek tengah adalah Manuel Akanji, John Stones, Ruben Dias, Aymeric Laporte, dan Nathan Ake. Posisi terkuat dalam skuad City mungkin berada di lini tengah pertahanan mereka, dan memang beberapa pemain terbaik Manchester City adalah bek tengah. Ruben Dias tampil sangat baik dalam kemenangan melawan Inter Milan di Istanbul, begitu pula John Stones dalam peran sebagai bek atau terkadang sebagai gelandang. Kemudian ada Manuel Akanji dan Nathan Ake, yang kurang dikenal sebagai fullback. Akanji tampil di pertandingan penting dan menjalani musim yang mengesankan secara keseluruhan. Nathan Ake berpotensi mendapatkan kontrak baru. Sayangnya, itu artinya membuat Aymeric Laporte menjadi pemain yang terabaikan dan kemungkinan besar akan pergi musim panas ini. Dia kehilangan tempatnya pada musim 2020-2021 dan meminta untuk pergi di pertengahan musim tersebut. Tetapi dia kembali pada tahun berikutnya dan berjuang keras untuk membantu City mempertahankan gelar mereka, karena hampir semua bek tengah lainnya terkena cedera waktu itu. Mengingat Stones, Akanji, dan Ake semua mungkin diperlukan untuk bermain sebagai bek penuh waktu-waktu, maka masih diperlukan seorang bek tengah pengganti jika Laporte benar-benar pergi. Dan seorang bek kiri akan menjaga keseimbangan yang sama seperti saat ini. Apakah itu Josko Gvardiol? Posisi bek kiri. Pemain pilihan di lini bek kiri adalah Sergio Gomez. Tampak jelas bahwa ini adalah posisi yang ingin diperkuat oleh Manchester City musim panas ini. Meski begitu, mereka sepertinya selalu kesulitan merekrut bek kiri yang mereka inginkan, dan akhirnya Guardiola terpaksa mengubah susunan tim untuk mengatasi situasi tersebut. Biasanya taktik ini berhasil dengan baik bagi mereka, tapi pasti akan ada waktu di mana mereka membutuhkan seorang bek kiri sejati. Sergio Gomez jarang digunakan musim lalu dan kemungkinan tidak akan berbeda pada musim berikutnya, itu pun jika dia tidak dipinjamkan. Ada kebutuhan pemain baru di area ini, namun bursa transfer sedang kering pemain bek kiri. Jadi kemungkinan Guardiola pasti akan mengocok timnya, bisa dengan memerintahkan seorang bek kanan untuk bermain di sisi kiri kalau perlu. Gelandang bertahan. Pemain utama untuk posisi gelandang bertahan adalah Rodri, Calvin Phillips, dan Maximo Perrone.
City percaya bahwa Rodri, sang pencetak gol kemenangan di final Liga Champions, adalah yang terbaik di dunia untuk posisinya. Dan meskipun mereka ingin memainkannya sesering mungkin, namun Guardiola juga menyadari bahwa dia juga membutuhkan istirahat. Itulah sebabnya mereka membeli Calvin Phillips musim panas lalu. Sayangnya rencana ini belum berjalan dengan baik, dan Rodri tetap bermain lebih banyak musim lalu. Hal ini juga membuat posisi Phillips sebagai pemain City menjadi terancam. Klub bersedia menjualnya jika ada tawaran yang tepat, hanya setahun setelah kedatangannya dari Leeds United. Namun Phillips tidak berniat pergi kemanapun. Namun, dia juga harus meningkatkan performanya dibandingkan dengan musim debutnya. Karena bahkan ketika Rodri absen, Pep Guardiola lebih memilih pengganti lain dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Maximo Perrone yang masih berusia 20 tahun sangat disukai oleh pelatih City. Meskipun masih ada kesenjangan besar soal level bermain dengan pemain senior Manchester City. Jadi kebutuhan pemain baru untuk area ini tidak ada. Tapi itu selama Calvin Phillips tak hengkang. Posisi gelandang serang: Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden, James McCarthy adalah para pemain yang menjadi opsi di lini gelandang serang. Phil Foden masuk dalam bagian ini, meskipun ia bermain sebagai pemain sayap dalam beberapa tahun terakhir karena rencananya ke depan adalah menggunakan dia lebih sering di tengah lapangan. Namun karena keseimbangan yang rapuh di lini tengah Guardiola, itu artinya ia bisa menjadi pengganti Kevin De Bruyne. Apalagi kini De Bruyne cedera usai berlaga di final Liga Champions. Dan pasti bukan Ilkay Gundogan atau Bernardo Silva yang jadi pengganti De Bruyne, karena keduanya akan pergi. City telah berusaha agar Gundogan menandatangani kontrak baru untuk menggantikan kontrak yang akan berakhir dalam beberapa pekan lagi. Namun masih belum ada kabar tambahan. City juga ingin merekrut Mateo Kovacic dari Chelsea, tetapi itu tidak terkait dengan masa depan Gundogan. Mereka melihat pemain Kroasia tersebut sebagai opsi tengah lapangan yang lebih menyerang. Bernardo Silva tampaknya juga bisa pergi. Barcelona menjadi klub yang paling mungkin untuk membelinya pada jendela transfer sebelumnya. Diketahui bahwa Manchester City mencari seorang gelandang tengah baru selain Kovacic. Dan itu masuk akal, mengingat ketidakpastian yang mengelilingi posisi tersebut musim panas ini. James McCarthy tampil baik saat dipinjamkan ke Sheffield United dan akan kembali ke Manchester City untuk mengikuti laga pramusim dengan harapan dia akan memberikan kontribusi bagi tim utama. Setidaknya City butuh satu gelandang serang baru, tapi seorang yang dapat mengatur ritme permainan. Posisi pemain sayap: pemain yang bisa dimanfaatkan Guardiola di area ini adalah Riyad Mahrez, Jack Grealish, dan Phil Foden. Kemampuan serbaguna Foden memungkinkannya bermain sebagai pemain sayap jika diperlukan. Dan mengingat kurangnya opsi City di sisi lapangan, tidak mengherankan jika dia digunakan di posisi tersebut, terutama jika Riyad Mahrez pergi. Mahrez mungkin akan pindah ke Arab Saudi. Al Ittihad dan Al Ahly dikaitkan dengan pemain ini. Dan meskipun Mahrez bersedia menandatangani kontrak baru di City, tampaknya lebih mungkin bahwa manajemen klub akan menerima tawaran untuk pemain berusia 32 tahun ini daripada harus memperbarui kontraknya. Cole Palmer diharapkan membuat kemajuan musim lalu dan bermain lebih sering daripada yang dia catatkan pada musim 2021-2022. Tetapi perkembangannya seolah sedang terhenti. Kepindahan sebagai pemain pinjaman bisa menjadi opsi untuk masalah ini. Namun jika belum mendapatkan pemain baru terlebih dahulu, City tidak akan memiliki banyak opsi untuk area ini. Posisi Jack Grealish aman damai sejahtera. Namun tetap City wajib mencari pemain sayap. Guardiola lebih suka pemain sayap yang ingin mendapatkan umpan bola dan menjaga waktu kepemilikan bola sedikit lebih lama. Di posisi pemain sayap, Manchester City membutuhkan seorang pemain yang dapat bermain di kedua sisi sayap, atau satu pemain untuk setiap sisi. Tetapi seperti di lini tengah, mereka kemungkinan harus dapat menjaga kepemilikan bola serta memiliki kemampuan menghadapi pemain lawan. Posisi penyerang: Erling Haaland dan Julian Alvarez menjadi andalan Pep Guardiola di lini serang Manchester City. Meskipun Julian Alvarez terus dikaitkan dengan kepindahan ke klub lain, namun Manchester City ingin mempertahankannya dan Erling Haaland kemungkinan besar juga akan menandatangani kontrak baru. Kebutuhan utama untuk area ini adalah mencari pemain untuk mengoper bola kepada Haaland agar bisa mencetak gol lebih banyak. Bagaimana menurutmu? Area mana lagi yang perlu mendapatkan penyegaran di skuad Manchester City?
Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, share, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.